Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Shalom. Lebih kuat lagi, Shalom. Haleluya, yang pagi hari ini datang dengan hati yang penuh ucapan syukur. Berikan tangan kita tinggi. Haleluya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai. Mari Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebelum kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari indah ini, bersama kita mau baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kita mau baca bersama-sama mulai dari Mazmur, dan dengan penuh iman kita mau baca ayat ini dan yakini bahwa ini yang akan terjadi dalam hidup kita. Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Kita mau baca bersama mulai dari Mazmur 1, 2, 3. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan dari padaku. Amin. Haleluya. Mari bersama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bersama kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kembali Kau izinkan kami untuk kami dapat bangun di pagi hari indah ini Tuhan. Kami percaya dan Kau memberikan kepada setiap kami hari yang baru. Itu artinya ada kesempatan baru pula untuk kami dapat hidup lebih lagi berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan perintah-Mu dan hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang indah sepanjang seminggu ke belakang telah kami lalui bersama dengan Engkau. Kami dapat menaikkan ucapan syukur kami, pujian beribadah kami ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa, tolong terimalah segala pujian kami. Kami mohon Kau berkenan berotoritas dan berdaulat atas tempat ini. Tolong berdaulatlah Tuhan atas segala pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami rindu merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami ingin tenggelam lebih lagi dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami rindu Kau berikan urapan yang baru Tuhan. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, dan Engkau ada bersama dengan kami, menjamah setiap kami, tidak ada yang terlewat Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, dan kami siap menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Haleluya, haleluya, amin. Thanks for your stubborn love for me. Say just grace and mercy that I see. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Hallelujah. Let's sing together. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
percayakan lagu ini lebih lagi kita mau katakan Jesus I love you. Lagu ini mengatakan begitu besar kasih Allah dalam hidup setiap kita. Dia mendengar setiap tangisan hati, Dia mendengar setiap cerita hati kita. Dia yang selalu ada ketika kita minta tolong. Dia yang selalu ada bersama dengan kita melalui setiap musim kehidupan kita. Dia yang selalu ada di sisi kita, memampukan kita melalui semuanya. Oleh sebab itu kekasih Tuhan, dengan segenap hati kita, angkat lagu ini lebih lagi. Katakan Jesus I love you. Dengan segenap hati, ku cinta kau Tuhan, ku cinta kau Bapa. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup setiap kita, yang selalu ada di samping kita, di sisi kita, menggendong setiap kita melalui kehidupan kita. Dengan segenap hati, bersama kita mau katakan, Jesus I love you. Yes Jesus, we love you. Jesus I love you. To this season may change, to this season may change, still your love will remain. Jesus I love you. Oh Jesus I love you. Jesus I love you. Oh Jesus, Jesus I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus I love you. Bayangkan kedua tangan kita, bersama kita mengatakan, Jesus I love you. Jesus I love you. Oh yes, Jesus we love you. Jesus I love you. Meskipun banyak musim dalam hidup kita, to the season may change, still your love will remain. Jesus I love you. Oh Jesus I love you. Jesus I love you. Jesus I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus I love you. Say, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus I love you. Sekali lagi bersama kita mau katakan, hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus I love you. Jika ada pertanyaan terbaik bagi Tuhan kita yang sangat luar biasa dan setiap itu, marilah pujian kita naikkan sembah syukur kita kelebihannya, ungkapkan betapa cinta kita kepada Tuhan kita yang begitu baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dan perlindungan bagiku, bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bersama angkat bunyi dari awal, kita mau katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Aku Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bayangkan kedua tangan kita, dan lagi bersama katakan, dengan sayang-Mu akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, setelah kami mau lebih lagi melompat memuji Kau lebih lagi Tuhan, yang sama memuji Tuhan lebih lagi bersama kita mengatakan, Haleluya. Di sini kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah setiap ratap tangis kita menjadi sukacita yang melimpah. Yang sepakat katakan amin. Lagi katakan amin. Tangan dan serang-serang Tuhan dan Tuhan kita. Haleluya. Yes. Bersama kita mengatakan, Kau mantapku jadi hanya, Kau bukan dari Kau buat kataku jadi
tangan di hidup kita. Kita tidak boleh menyerah. Yang sepakat katakan amin. Amin. Mari bersama kita mengatakan, Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. 1, 2, 3. Yesusku luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Kita berjalan bagi Tuhan kita. Begitu banget bagi Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan, tak menyerah. Bapak Ibu saya dikasih dalam Tuhan, di bahasanya kita akan berikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Juga berikan kesadaran kita bersama kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapak kami telah surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur bahwa setiap berkat yang melimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Jadi
tiba saatnya Tuhan kami menabur berkat terbaik dari pekerjaanmu Tuhan. Percaya Tuhan dan setiap berkat yang memberikan kepada setiap kami ada benih untuk kami tabur dan gandum untuk kami tuai. Dan kami menabur untuk pekerjaanmu Tuhan dan percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Apa yang kami tabur dan berkat Tuhan bagi pekerjaanmu di tempat ini. Kami masih angkat dalam tanganmu hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala galanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak bisa dikasih dalam Tuhan, selalu kita berikan terbaik untuk Tuhan. Kita juga siapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tak ada yang dapat gantikan kasihmu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, padaku setia dalam setiap waktu. Rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalamku selama-lamanya. Bersama lagu kita mau katakan, tak ada yang dapat gantikan kasihmu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, padaku setia dalam
Haleluya. Kerinduan kami selalu tinggal dalam hadirat-Mu selama-lamanya, menikmati hadirat-Mu, menikmati wajah-Mu, rasakan dekapan kasih-Mu Tuhan. Biar damai dan sukacita selalu ada dan mewarnai hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Terus kuatkan kami, ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara setiap kami sampai ke isi hati-Mu, biar hati kami menjadi tanah yang baik untuk firman-Mu, biar firman itu bertumbuh dan berbuah. Kami lakukan dan kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Disiapkan hati kami untuk firman dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan semua katakan amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu dikasih Tuhan, shalom. Saya selalu percaya bahwa Tuhan itu sangat menghendaki setiap anak-anaknya itu berhasil, anak-anaknya itu sehat, anak-anaknya mengalami berkat Tuhan dan hidup dalam kehendak Allah yang luar biasa. Ya, jadi kalau sampai hari ini saudara belum diberkati, saudara belum mengalami pemulihan, belum mengalami kesehatan yang sempurna, percayalah itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anaknya boleh menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan, menjadi berkat dimanapun saudara berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup saudara. Nah, ada banyak orang berkata, Pak, saya ini dari keluarga miskin, saya ini dari orang yang punya banyak keterbatasan, saya ini orang yang cacat secara fisik. Bagaimana mungkin saya ini bisa berhasil? Bagaimana mungkin saya ini bisa sukses? Saya ini direndahkan, diremehkan oleh banyak orang. Apa mungkin saya bisa berhasil? Sejarah dunia mencatat banyak tokoh-tokoh. Dari 300 tokoh dunia, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang mengalami cacat fisik. Ada orang yang mungkin tadinya disisihkan sama orang, tapi mereka bisa sukses, mereka berhasil dalam hidupnya. Siapa yang tidak kenal Steve Jobs? Ya, yang mendirikan Apple. Ya, HP yang mahal saudara ya. Semua yang dia kerjakan dalam teknologi itu hasil dari pemikirannya. Tapi tahukah saudara, Steve Jobs ini adalah orang yang menderita disleksia. Apa itu disleksia? Gangguan syaraf pada bagian otak dalam memproses bahasa. Jadi dia itu kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Penderita disleksia ini akhirnya kesulitan untuk bisa menerjemahkan itu dalam bentuk secara orang normal, saudara, karena dia kesulitan seperti itu. Tapi dia bisa mengatasi kesulitan itu dan bisa sukses dalam hidupnya. Jadi orang yang kaya, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang menjadi inspirasi banyak orang. Siapa yang tidak kenal dengan Beethoven? Ya, usia muda, usia 20 tahun dia menjadi seorang komponis, pencipta lagu klasik yang hebat luar biasa. Usia 20 tahun. Tapi usia 30 tahun dia menderita tuli. Bayangkan seorang pemusik tapi tuli. Tapi dia bisa tetap menciptakan lagu, menjadi orang yang terkenal dalam akhir hidupnya. Karena apa? Karena dia bisa mengatasi kesulitan kekurangannya itu. Dengan caranya, tapi dia bisa mengatasi. Siapa yang tidak kenal dengan Stevie Wonder, orang yang cacat. Dari sejak lahir dia sudah buta, gangguan syaraf pada matanya, buta, tapi bisa jadi orang
yang sukses penyanyi terkenal, saudara. Jadi tidak ada alasan bagi kita. Saya ini kekurangan modal, saya ini orang yang tidak mampu, saya ini orang yang tidak disupport. Siapapun saudara, bersama Tuhan, saudara pasti bisa diberkati, bisa jadi orang sukses. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya, Pak, supaya saya bisa mengalami sebuah terobosan. Saya itu saudara pulang dari tempat ini dengan sebuah semangat yang baru, dengan sebuah gairah yang baru. Tidak pulang dengan kondisi yang sama, tapi pulang dengan hati yang penuh semangat dan bersukacita. Karena saya percaya ada masa depan yang terbaik yang sedang menanti saudara bersama-sama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar lewat sebuah kisah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kita akan melihat wanita ini yang sedang mengalami kelaparan, kesulitan makanan, tapi akhirnya mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mujizat terjadi, terobosan terjadi dalam hidupnya. Ya, saya akan bacakan dari ayat yang pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau tahu itu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan mereka dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anak." Ini sebuah gambaran tentang hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami sebuah pemeliharaan Tuhan yang ajaib, supaya kita bisa mengalami pemulihan, terobosan dalam hidup ini, mencapai sebuah keberhasilan untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang pertama, saudara, apa yang harus kita lakukan? Belajar untuk mempercayai Tuhan dan firman. Ini yang harus kita lakukan pertama kali. Percayai Tuhan dan firman-Nya. Ayat yang pertama, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau tahu itu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Setiap orang itu punya masalah kehidupan, saudara. Saudara mau rohani, mau tidak rohani, mesti ada masalah. Cuma satu yang membedakan adalah bagaimana respon saudara ketika saudara menghadapi sebuah masalah. Itu yang akan menjadi penentu apakah engkau akan berhasil atau terpuruk, apakah engkau keluar dengan kemenangan atau justru engkau kalah dalam sebuah kegagalan. Respon saudara sangat penting. Sama seperti wanita ini ketika dia punya masalah, dia sedang ditagih-tagih hutang. Kenapa? Dia tidak punya pemasukan. Suaminya meninggal dunia. Ya, mungkin dia hidup dengan berhutang karena memang tidak ada yang bisa dia makan. Sampai akhirnya titik yang terendah adalah dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Anaknya mau diambil orang dijadikan budak untuk bisa membayar hutang. Dia mengalami kesulitan yang besar.
Tapi yang luar biasa saya salut pada wanita ini. Wanita ini datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah sebagai satu-satunya sumber jalan keluar dalam hidupnya. Ini yang harus kita tiru, harus kita pelajari. Belajar untuk mempercayakan masalah dan hidupmu kepada Tuhan di saat engkau sedang mengalami kesulitan. Jangan andalkan teman, jangan andalkan orang-orang yang ada di sekitar saudara, jangan mengandalkan mungkin orang kuat, orang punya pangkat kedudukan di sekitar saudara. Mereka itu semua terbatas. Satu-satunya yang menjadi andalan saudara adalah Tuhan Yesus. Berseru, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Wanita ini mengajarkan kepada kita, pada saat dia berseru kepada Allah, Tuhan kasih petunjuk, Tuhan memberikan saran, Tuhan menunjukkan apa yang harus dia lakukan. Dan benar, mujizat terjadi. Dia tercukupi, hutangnya bisa dilunas, dibayar, bahkan dia bisa tercukupi setiap kebutuhannya ke depan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datang di bawah kaki Tuhan. Ya, karena memang dia adalah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati. Ayat 5, ayat 8. Tetapi tentu aku akan mencari Tuhan, cari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkara. Itu seruan ayat. Di saat dia punya masalah, dia cari Tuhan dan mengadukan setiap masalahnya. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang saya sukai, namanya Smith Wigglesworth. Ya, dia mendapat julukan sebagai Rasul Iman. Kenapa mendapat julukan Rasul Iman? Karena imannya itu luar biasa. Ya, dia itu tidak pintar, dia itu bekas tukang ledeng, bekas perbaiki ledeng orang yang punya masalah, petnya tidak keluar air, dia tukang ledeng. Tapi dia akhirnya menjadi hamba Tuhan karena imannya yang luar biasa. Dia bangkitkan orang mati, jumlahnya bukan hanya 1-2 tapi bisa puluhan orang mati. Pernah tetangganya itu saudara diinjili sama dia, tetangganya laki tidak mau bertobat, diinjili tidak mau bertobat. Sampai suatu hari dia mendengar tetangganya yang diinjili itu meninggal dunia, belum dalam keadaan bertobat. Apa yang terjadi? Dia marah sama setan, dia datangi mayat temannya yang meninggal itu, didoakan bangkit sudah, diinjili terima Yesus, mati lagi sudah. Bayangin sudah. Imannya itu loh luar biasa. Orang sakit perut ya, datang, ayo Natal, siapa yang mau disembuhkan Tuhan? Tuhan datang. Apa yang saya lakukan? Ditinju, perutnya itu dipukul. Dia bilang apa? Saya tidak ninju, saya ninju setan yang menyebabkan sakit. Itu imannya luar biasa. Bahkan saking luar biasanya kadang-kadang orang sampai nggak tego melihat orang yang sakit itu diperlakukan begitu. Tapi hasilnya ada. Kuncinya satu, dia bilang, percaya saja. Percayai saja tuh. Itu cuma kunci yang dia lakukan. Itu juga yang saya kerjakan. Ketika anak saya usia masih TK itu saudara ya, masih TK, dia itu selalu merah matanya. Saya bawa ke dokter mata bilang, anak bapak ini kena alergi sinar matahari. Saudara pernah dengar alergi sinar matahari? Ya, itu anak saya. Jadi kalau kena matahari, kena matanya itu merah. Namanya kecil soal laki kan keluyuran, main bola, senangnya main bola kan mesti kena matahari. Apa dok obatnya? Nggak ada. Dokter mata bilang ini penyakit yang cukup langka, tetapi tidak ada obatnya. Terus gimana? Ya bisa membaik. Begitu nanti dia tambah dewasa, tambah membaik. Tapi tidak bisa sembuh. Nah, saya tahu saya punya Yesus Kristus yang ajaib. Saya tahu ini tidak ada obatnya. Saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Jadi saya doakan anak saya percaya firman Tuhan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, itu kan kata firman Tuhan. Saya doakan. Bahkan saya ajari anak saya itu, kamu setiap pagi tumpang tangan doakan, Tuhan Yesus terima kasih, mata saya sudah sembuh. Itu ya dia.
Masih TK, saudara. Tapi saya ajari, saya doakan begitu. Setiap hari. Saya selalu kasih obat yang namanya, kalau tidak salah, Vernacel itu namanya. Untuk bisa menetralisir supaya mata merah itu tidak parah. Cuman itu. Jadi setiap saat saya selalu rutin beliau tadi. Berjalan setahun, 2 tahun dari TK. Tapi lama-lama saya semakin jarang pakai Vernacel. Kenapa? Begitu dia kira-kira masuk usia kelas 3, kelas 4, saya lihat, loh kok tidak pernah merah ya? Ya, sampai sekarang anak saya sudah kelas 3 SMA, tidak pernah satu pun mata merah di kampung. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Memang secara manusia mustahil, tapi saya percaya tidak ada yang mustahil atas orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Satu hal yang jadi pertanyaan saya, apakah saudara berani percaya kepada firman Tuhan, berani bersyukur? Punya masalah berat, berani bersyukur Tuhan, terima kasih karena aku percaya aku punya Tuhan yang luar biasa. Seberat apapun masalah saya, Tuhan Yesus pasti sanggup menolong saya. Nah, orang yang berani percaya kepada firman Tuhan, orang itu akan menikmati berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, ada satu ayat yang bagus, Mazmur 37 ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Itu janji Tuhan atas umatnya. Umat yang seperti apa? Umat yang tetap percaya. Sekalipun masa-masa kelaparan, tetapi umat yang percaya tetap menjadi kenyang. Dia menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada untuk setiap orang yang berani percaya kepada firman Tuhan. Percaya sama firman Tuhan itu tidak gampang, saudara. Karena untuk melawan kenyataan yang ada, fakta yang ada. Tapi kita berani pegang firman Tuhan. Sama seperti kisah Isa. Alkitab menceritakan Isa itu sedang mengalami masa-masa kesulitan. Daerahnya mengalami kekeringan sehingga dia berniat untuk hijrah pergi ke Mesir. Wis tak pindah ais, tempatnya sudah kering. Tapi firman Tuhan datang sama dia. Tetap tinggal di Gerar dan menabur di sana. Bayangkan saudara, menabur di tempat yang kering. Kan tidak masuk akal. Namanya orang petani itu kan nabur itu yang tanah yang subur lah. Tanah yang subur. Tapi ini tanah kering, kerontang, abu. Tapi yang luar biasa, Isa ini nurut. Mustahil, ya mustahil. Tetapi Tuhan yang suruh, ya sudah ikuti saja. Berani percaya, berani bertahan di tengah-tengah kekeringan, percaya kepada firman Tuhan, dan hasilnya kita mengatakan di masa-masa kekeringan itu dia menuai ratusan kali lipat dari apa yang dia tabur. Artinya di mana Tuhan suruh dia ikuti suara Tuhan itu, dia bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Jadi kalau hari ini Tuhan saudara sedang mengalami kesulitan, tanya, minta hikmat tuntunan Tuhan. Ya, minta apa yang harus aku lakukan supaya saudara jangan salah melangkah. Hikmat tuntunan Tuhan itu penting supaya saudara tidak salah melangkah dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Tapi keputusan yang saudara buat benar-benar berdasarkan apa yang Tuhan sarankan dan perintahkan buat kita. Banyak baca firman. Saat engkau susah, punya banyak masalah, baca firman Tuhan. Berdoa, minta hikmat tuntunan Tuhan. Saya percaya di situasi seperti itu Tuhan pasti turun tangan. Dia akan mengarahkan saudara, pasti akan menuntun saudara, sehingga di tengah-tengah kesulitan pun saudara tetap bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Itu yang pertama dilakukan oleh wanita ini. Buat dulu masuk ke kamar, cari bejana, tuangkan minyak. Dia ikuti, dia taati, mujizat terjadi. Yang kedua, belajar mulai memperbesar kapasitas. Ayat 3, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar.
daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Nah, saudara, Alkitab tidak menjelaskan berapa banyak bejana yang dikumpulkan oleh wanita ini. Ada yang tahu jumlahnya? Tidak ada, karena kita tidak menjelaskan. Nah, sekarang kita berandai-andai. Ya, kalau saudara ada pada posisi wanita ini, disuruh minta bejana, ya tempat kosong, wadah untuk minyak, kira-kira berapa yang bisa saudara kumpulkan? Banyak-banyaknya. Sak desa. Ya paling tetangga, sak RT lah paling. Bang, seket Ya 50. 50 ya, wajar ya, 50 ya, 50. Nah, ketika 50 ini diisi satu-satu. Ya, diisi satu penuh sampai bejana 49 ya. Sampai 50 ya. Jadi tadi bilang, "Ayo ambil lagi bejana." Enggak ada, entek wis. Nah, ketika bejana itu sudah kosong, bejana yang ke-50 penuh, nah kita berkata, berhentilah minyak itu mengalir. Nah, sekarang saya mau nanya, seandainya wanita ini mengumpulkan 60 bejana, kira-kira ketika bejana yang ke-50 itu penuh, apakah minyak itu berhenti mengalir? Terus mengalir sampai apa? Sampai wanita ini, ayo bawa lagi bejana, isilah penuh lagi. Ketika bejana yang ke-60 penuh, berhenti minyak itu. Artinya apa? Berapapun bejana yang mungkin seandainya ada 100 bejana, minyak itu tidak akan pernah berhenti sampai bejana itu habis. Artinya tidak ada batas. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Berkat Tuhan itu akan dicurahkan sesuai dengan wadah saudara, kapasitas saudara. Makanya tidak heran Alkitab berkata, orang siapa setia kepada hal yang kecil, percayakan hal yang besar. Tuhan sebetulnya itu memberikan kapasitas kepada saudara, kemampuan. Tiap orang berbeda-beda. Katakanlah talenta lah, potensi. Tiap orang beda-beda. Ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 2, ada yang dipercayakan 1. Nah, kita menjelaskan 5 sama 2 itu dikembangkan, dikerjakan, ya, menghasilkan. Yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2. Artinya apa? Terus ditambah. Ketika orang ini mengerjakan, memperbesar potensinya, terus berkembang. Tapi apa yang dilakukan dengan yang punya 1 talenta? Dibiarin. Akhirnya apa? Ya betul, begitu aja. Ya berkatnya segitu aja. Pelajaran yang kedua, kalau saudara ingin menikmati berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan luar biasa, belajar memperbesar kapasitas saudara. Jangan jauh-jauh lah. Saya ini punya anak 3, istri 1. Kalau pas makan di tempat makan gitu saudara ya, kalau yang dipesan terlalu banyak kayaknya gantek saudara ya. Apa tadi? Saya yang disuruh habisin. Kenapa? Karena saya paling gemuk. Artinya apa? Tangki saya lebih besar daripada tangki anak-anak saya dan istri saya. Coba tanya sama yang badannya agak besar. Ya, kan pasti banyak yang makannya sudah. Sama seperti saya juga. Papa yang habiskan. Ya. Sesuai dengan kapasitasnya. Kan tidak mungkin orang kurus tapi makannya make. Nah itu tidak normal sudah. Tidak normal. Ya, gedung ini punya kapasitas. Tuhan berkati gereja ini. Tiba-tiba Tuhan kasih 2.000 orang. Mau taruh mana saudara?
Nggak bisa. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Begitu kita setia, ya melayani Tuhan sungguh-sungguh, mulai berdatangan bertambah. Ya, semakin setia sungguh-sungguh semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Apa yang terjadi ketika seseorang diberkati melebihi kapasitasnya? Habis sudah. Berapa banyak orang-orang yang tadinya miskin tiba-tiba kaya. Laki-laki, oh ini waktunya cari istri baru. Ya, cari istri muda. Ada orang miskin, ada pekerja biasa di Amerika Serikat itu tiba-tiba dapat lotre. Jumlahnya itu ratusan miliar. Saudara tahu apa yang terjadi dengan uang yang ratusan miliar itu? Hanya dalam beberapa tahun habis. Dia bersenang-senang, dia berfoya-foya. Ini orang yang tidak siap kaya. Kapasitasnya kecil, tapi tiba-tiba berkatnya ini, anggap setan yang berkati dia dengan dapat nomor lotre, saudara ya. Tiba-tiba kaya luar biasa. Hidupnya berubah, dalam beberapa tahun ratusan M itu habis. Dan akhirnya apa? Kembali menjadi orang biasa. Kenapa? Kok Tuhan ketika bencana yang ke-50 itu dituang, minyak itu berhenti? Karena Tuhan tidak mau minyak yang terus mengalir itu tumpah keluar, dibuang percuma. Ya, itu akibat kalau misalnya orang tidak siap diberkati, kapasitasnya kecil, tiba-tiba mendapat sesuatu yang besar. Ya, hilang sudah habis. Terbuang percuma. Tuhan tidak mau berkatnya terbuang percuma. Jadi, apapun yang menjadi kapasitas saudara, kan Tuhan memberikan kapasitas masing-masing orang beda-beda. Kerjakan itu. Saudara bisa apa? Bisa masak, kerjakan itu. Tekuni, profesi itu tekuni. Apa yang menjadi potensi talenta saudara yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sampai nanti akhirnya itu sebagai salah satu alat Tuhan untuk bisa memberkati hidup saudara. Di Bangkalan itu ada yang namanya bebek sinjai. Pernah ada yang makan? Pernah makan bebek sinjai? Oh, pernah semua ya, buat orang bebek sinjai. Kuliner. Saudara tahu bagaimana awalnya? 2001 itu dia cuma punya warung kecil. Paling tiap hari potong 7 ekor. Itu pun juga nggak habis. Tapi meskipun dia bukan orang Kristen, tapi dia punya bakat masak bebek. Tapi yang luar biasa, dia tidak fokus dan berhenti di situ. Dia mulai kembangkan, berinovasi, berkembang gimana caranya bisa menemukan resep bebek yang enak, yang nyaman dan sebagainya. Dia mulai kembangkan, berkreasi, berinovasi, sampai satu titik dia bisa menemukan sebuah resep yang pas. Dijual lah, kembangkan. Mulai rame. Yang tadinya 7 ekor, akhirnya jadi 70 ekor tiap hari. Terus 4 tahun kemudian, itu dari 2021 sudah. Terus naik jadi 400 ekor. Ya. Terakhir itu saya dengar sudah 1000 ekor tiap hari. Sekarang itu sudah punya banyak tempat, itu sudah mungkin ribuan ekor sudah saudara. Saya juga bingung, bebek kok gak habis-habis saudara ya. Dipotongi tiap hari begitu. Ribuan. Dari orang yang miskin sampai tempatnya jadi rumah makan terbesar di Bangkalan. Dan juga punya banyak cabang di mana-mana. Saya melihat bahwa orang di luar Tuhan tapi mau mengembangkan kapasitasnya, hidupnya bisa sukses. Nah, apalagi orang Kristen ya yang tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan sudah memberikan kemampuan buat dia, bekal potensi buat dia. Kalau kita minta hikmat tuntunan Tuhan, mengembangkan semua kemampuan yang Tuhan sediakan buat kita, saya percaya bersama Tuhan yang menyertai kita, saudara pasti berhasil. Saudara pasti diberkati. Belajar, kembangkan apa yang menjadi potensi dan kemampuan saudara. Ya, coba dibuka
Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu, jangan menghemat, panjangkanlah tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota suci. Itu janji Tuhan untuk setiap anak-anaknya. Kembangkan tempat kemahmu, maka keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa. Artinya apa? Berkat itu Tuhan janjikan untuk setiap orang yang mau mengembangkan kapasitas. Kapasitas yang berhubungan dengan talenta, bakat saudara, keahlian saudara. Kapasitas yang berhubungan dengan karakter saudara. Ketulusan, kesabaran, rendah hati, sabar dan sebagainya, jujur, itu perlu dikembangkan. Karena apa? Orang itu bisa mencapai puncak tertinggi itu dengan bakat. Ada orang bisa mencapai puncak tertinggi dengan bakat, tapi itu bisa mempertahankan bakat di puncak tertinggi itu cuma satu, karakter. Sekalipun orang hebat sampai puncak tertinggi, tapi kalau tidak jujur, ya mudah marah, emosian, cepat hancur. Tapi orang yang bisa mencapai puncak tertinggi dan karakternya juga dikembangkan, jujur, rendah hati, sabar, dia bertahan di puncak saudara. Saudara pun sebagai orang Kristen mendapatkan hak yang sama, berkat yang sama, penyertaan yang sama. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, saudara pasti menikmati berkat yang berkelimpahan. Jackie Chan, tahu Jackie Chan ya? Dia pernah berkata demikian. Saya selalu menetapkan sebuah standar yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya dan mencoba melewati yang lama. Lu hebat. Makanya kalau sudah perhatikan film Jackie Chan itu selalu luar biasa, berinovasi, berkreasi, bahkan dia menjadi stuntman-nya juga berani cedera dan sebagainya. Dia berusaha melampaui batas yang sudah dia capai, berusaha lebih tinggi. Membesar dulu kapasitas saudara, maka Tuhan pun akan mencurahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara. Orang yang setia dengan hal-hal yang kecil, mungkin kita dipercaya 1 atau 2 talenta, setia. Kalau sudah setia mengerjakan, memperbesar kapasitas itu, saudara akan semakin dipercayakan hal-hal yang besar. Amin saudara. Oke, yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang wanita ini lakukan? Yang ketiga ini berani melangkah dengan iman. Ayat yang keempat, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Perhatikan baik-baik perintah Nabi Elisa, kumpulkan bejana-bejana dari tetangga-tetanggamu. Itu sebuah perintah yang masuk akal. Masuk akal, bisa dilakukan dan hanya mengorbankan rasa manusia. Ya, minta tolong, pinjem. Rasa malu yang dikorbankan. Tapi menuangkan minyak yang cuma sedikit, ya, yang sedikit di sebuah kuli-kuli, supaya suruh tuangkan semua ke dalam 50 bejana itu di luar logika, saudara. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Bagaimana? Ya, gimana bisa? Ini cuma sedikit. Dituangkan di ente. Tapi wanita ini berani menuangkan. Yang susah itu mengalahkan logika. Ya, yang dituangkan sebuah bejana, tapi yang ada di guli-gulinya ini cuma sedikit. Tidak masuk akal, tapi wanita ini berani melangkah. Dan apa yang terjadi ketika dia berani mulai menuangkan? Mujizat terjadi. Rupanya minyak itu tidak pernah berhenti. Terus mengalir. Penuh, bawa lagi bejana, bawa. Terus mengalir. Kecenderungan manusia adalah sulit mengalahkan logikanya. Tak mungkin, Pak. Nasi sudah jadi bubur. Itu yang sering kali dikatakan oleh manusia yang kelihatannya mustahil,
Tapi kalau kita belajar ikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, nanti saudara akan melihat ternyata yang mustahil, kok bisa? Karena apa? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Orang jalan di atas air itu ya tidak bisa lah. Petrus apalagi sudah tahu, sudah pengalaman, sering tenggelam kecebur iya, tapi berjalan tidak mungkin. Tapi karena Yesus, ayo Petrus, kemana? Loh, Petrus ini loh, kalau secara logika, kayak iso Tuhan, pas bolak-balik aku lelep kecebur. Lu suruh jalan, ya Petrus melangkah. Melangkah dan apa? Bisa berjalan di atas air. Itu yang terjadi, saudara. Mengalahkan logika manusia. Iman itu menuntut sesuatu di luar logika manusia. Siapa di sini yang jarang mengalami mujizat Tuhan? Gak usah angkat tangan, saudara ya. Yang jarang dalam hati. Ya, aku jarang sih. Kalau disuruh siapa yang tidak pernah? Pasti banyak. Orang Kristen itu seharusnya dia punya Tuhan pembuat mujizat. Seharusnya sering mengalami mujizat. Kenapa orang Kristen kok jarang mengalami mujizat? Bukan, saya bilang bukan tidak pernah ya. Kalau sampai tidak pernah itu ya kebangetan, saudara. Ya, jarang, ya banyak yang jarang. Tapi sering, sedikit, saudara. Nah, kenapa orang Kristen itu jarang mengalami mujizat? Orang Kristen sepertinya miskin mujizat, bukan karena kurang berdoa, bukan karena kurang berpuasa, bukan karena kurang pengetahuan firman Tuhan, bukan juga karena kurang percaya, tapi kurang berani melangkah dengan iman. Kurang berani. Mosok sih Tuhan? Tidak masuk akal. Kalau saya perhatikan kisah-kisah di Alkitab, orang yang berani melangkah dengan iman, mujizat masih terjadi. 10 orang kusta, tolong Tuhan Yesus, pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Apa yang terjadi? Loh, ini orang kusta 10 ini dalam kondisi belum sembuh, berangkat. Itu resikonya dia dilempari batu, dianggap najis sama orang yang melihat dia di tempat umum. Nah, kita berkata di tengah jalan, pada saat melangkah belum sembuh, tapi terus melangkah, mereka melihat hidupnya disembuhkan Tuhan. Itu melangkah dengan iman. Sama tadi Petrus, saudara, sama juga dengan Panglima Naaman. Masuk lembah Yordan, mandi di sana. Tidak mau, memang nggak ada sungai yang lebih bersih. Tapi karena terus dikasih nasihat sama bujangnya, tidak apa-apa, kan yang diperintahkan tidak berat, cuma kamu ikuti saja. Akhirnya apa? Nurut. Pada saat dia mencebur ke sungai Yordan, belum sembuh, tapi pada saat dia mencelupkan dirinya, bangkit lagi dari air, sembuh, mujizat terjadi. Berani melangkah dengan iman. 5 roti dan 2 ikan. Pada saat Yesus mengucap syukur, berdoa kepada Allah, berkati. Tidak tiba-tiba 5 roti 2 ikan, bus banyak. Enggak, saudara. Ya, apa yang terjadi ketika 5 roti 2 ikan dikasihkan ke mulutnya si lubang? Setiap kali mereka mutel gitu ya, potong itu, keluar lagi rotinya. Tidak pernah habis, begitu terus, sama seperti kasus dia. Ketika mulai melangkah dengan iman, di situ mujizat terjadi. Orang dunia bilang ada uang, ada barang. Tapi firman Tuhan, iman berkata ada iman, ada mujizat. Saat saudara berani melangkah dengan iman, tidak khawatir, di situ saudara akan melihat mujizat akan terjadi. Tapi yang penting jangan sampai nekat. Kadang orang Kristen itu nekat. Gak ada suara Tuhan, gak ada perintah Tuhan, dalam nama Yesus berani melangkah dengan iman. Ya fakta lah itu, saudara. Pernah ada kasus di Afrika, seorang pendeta mengajarkan tentang iman kepada jemaat. Ya, dan dia mulai
berimprovisasi. Saya akan tunjukkan seperti apa iman. Dia mulai menuju sebuah sungai, ya, dan dia mulai berjalan di atas air. Kalau Petrus berjalan di atas air, kita berani melangkah dengan iman, pasti bisa. Padahal Tuhan tidak pernah ngomong sama dia. Apa yang terjadi? Dia masuk sungai, tenggelam, dimakan buaya, mati sudah. Itu nekat namanya. Jadi yang penting saudara, dasari langkah imanmu itu dengan sebuah keyakinan. Baca firman, dengar suara Tuhan, saudara merasa damai sejahtera, ada sebuah rema yang sudah terima. Ketika sudah susah, tiba-tiba ada suara Tuhan, firman Tuhan sudah baca, memberikan kekuatan. Imani itu suara Tuhan. Saudara dengar firman Tuhan pagi hari, tiba-tiba saudara tergugah, ada sesuatu yang saudara tangkap, Tuhan bicara dalam hati saudara. Imani, lakukan. Saya percaya orang yang melangkah berdasarkan atas perintah pesan Tuhan, berani melangkah dengan iman, mujizat pasti akan terjadi, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah kisah nyata. Sekarang kan ada seorang hamba Tuhan, dia di Jakarta, tiba-tiba hatinya tuh digelisahkan Tuhan untuk segera berangkat ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya. Tapi dia masih ngeyel. Benar nggak di suara Tuhan ya? Akhirnya dia iseng-iseng coba telepon temannya di Surabaya, hamba Tuhan. Ketika dia telepon, temannya bilang, nah kebetulan kamu telepon. Ada orang yang butuh pelayananmu di sini. Cepat ke Surabaya. Ada orang yang butuh pelayanan. Pas dikonfirmasi, ternyata benar suara Tuhan tadi itu bukan suara hatinya. Dikonfirmasi dari suara temannya, benar ada orang yang butuhkan pelayanan dia. Oh, dia sadar ini suara Tuhan. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini suaramu, tapi aku tidak punya uang. Aku tidak punya tiket untuk ke Jakarta. Tidak punya uang buat tiket bus. Tapi suara Tuhan berangkat. Ya, dia akhirnya berangkat, saudara. Dia pergi ke sebuah bandara di Surabaya. Pada waktu itu zaman tidak seperti sekarang online, semuanya beli tiket online, di mana-mana online, ya semuanya harus punya tiket. Zaman dulu tidak, zaman dulu harus ngantri di loket. Ya, tergantung. Satu loket itu bisa banyak beberapa tujuan, misalnya Lion Air atau Garuda, semuanya ya satu loket itu tujuannya bisa berbeda-beda. Nah, hamba Tuhan ini akhirnya naik kendaraan umum karena uangnya tidak ada. Begitu dia mau pulang kembali ke tempat, ya tidak ada uang, sudah habis. Dia naik kendaraan umum, sampailah di bandara. Begitu sampai bandara, antriannya panjang. Nah, saudara tahu apa yang dikerjakan kalau saudara dalam posisi tadi, tidak punya uang, harus nanti tiket panjang begitu, kira-kira apa yang saudara lakukan? Yang saudara lakukan apa? Toleh. Siapa ya Tuhan yang bisa bantu saya? Betul tak? Kan begitu, apalagi hamba Tuhan. Ya, toleh. Tuhan gerakkan orang. Siapa? Ini hamba Tuhan juga begitu. Toleh. Gak ada. Sekian menit, antrian sudah mulai semakin mendekat. Wah, tinggal berapa orang ini? Yang tadi muternya begini, saudara. Sekarang mubeng. Ya. Siapa tahu ada yang kenal. Kalau ada yang kenal kan enak. Mau kemana Pak? Oh, saya mau ke Jakarta. Bisa cerita, akhirnya bisa mungkin dibayarin. Itu kan pikiran manusia. Tapi ini hamba Tuhan ini semakin dekat. Dia berdoa, tapi juga belum ada jawaban. Itu melangkah dengan iman itu kadang-kadang begitu, saudara. Kadang jawaban Tuhan itu di detik-detik terakhir, bahkan sangat akhir. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat tolong kita. Ya, demikian juga hamba Tuhan ini. Jadi dia pas di depan dia itu ada seorang bapak, ya, seorang bapak pegang uang, ya. Tapi dia tidak kenal siapa bapaknya, tapi dia sudah sibuk dengan dirinya sendiri. Aduh, sudah mikir ini orang sudah mendekati. Akhirnya sampai detik terakhir bapak ini yang maju ke loket, saudara.
Aduh, dia tambah pusing, dia tambah bingung. Tuhan, ini kalau Bapak ini selesai, tinggal saya habis. Nama Tuhan dipermalukan. Aku tidak punya uang, Tuhan. Ya, saya berani melangkah seperti ini, saudara? Belum berani. Ya, ini hamba Tuhan ini sudah bingung. Sebentar lagi giliran dia. Tetapi Bapak yang di depan tadi itu lagi cekcok sama petugas tiketnya itu, saudara. Kenapa? Karena Bapak ini mau ke sebuah kota, tiketnya sudah penuh, pesawatnya sudah penuh. Petugas bilang, sudah penuh Pak, Bapak menunggu giliran berikutnya. Tapi nggak bisa, saya ada penting, saya harus sampai berangkat hari ini juga secepatnya sampai di sana. Nggak bisa, ngeyel-ngeyelan sudah. Ngeyel-ngeyelan, akhirnya apa? Tapi Pak, si hamba Tuhan ini sudah tidak peduli itu di depan, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan Tuhan, berdoa. Karena sebentar lagi kalau ini selesai urusan dia sama petugas tiket, saudara. Jadi setelah beberapa menit cekcok tidak ada kelanjutan, akhirnya Bapak ini karena sampai titik terakhir tetap tidak bisa, Bapak ini akhirnya pergi marah. Ya, jadi dia meninggalkan loket itu dalam posisi sedang marah. Nah, pas di belakang dia seorang hamba Tuhan sedang berdoa, saudara. Tangannya begini, saudara. Apa yang terjadi? Rupanya dalam posisi marah. Hati-hati kalau saudara marah, saudara. Jangan pegang uang. Jangan pegang uang. Jadi si bapak ini pegang uang tadi itu karena tidak berhasil bertiket, melihat hamba Tuhan posisinya sedang berdoa, langsung dikasih. Ini ambil. Ya, langsung bapak ini pergi kemana? Nah, si hamba Tuhan kaget. Loh, kok ada uang? Dia mau panggil, orangnya sudah pergi. Pak, sudah pergi. Petugas paketnya. Oke Bapak, silakan mau kemana? Ke Surabaya. Oh, ada tiketnya Pak, sekian harganya. Dia langsung dibayar, saudara. Langsung dibayar. Ya, saya kasih tahu sama saudara, berjalan dengan iman itu deg-degan, saudara. Berjalan dengan iman itu deg-degan. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Bagi orang yang percaya kepada firman-Nya, ya pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin, saudara. Amin. Jadi sepertinya logikanya sederhana, berjalan dengan iman. Saya pada waktu pertama kali naik pesawat itu, saudara ya, saya kan biasanya ada sebuah televeletan. Jadi kalau lift itu kan eskalator itu kan miring gitu, saudara, miring ke atas. Tapi televeletan itu lurus ke bawah. Jadi kalau orang itu dari jauh saya melihat ada orang itu di situ, tiba-tiba jalan sendiri, lebih cepat, saudara. Itu namanya televeletan. Nah, saya berpikir, wah tak coba televeletan. Begitu saya dekati driver itu, tiba-tiba mati itu televeletannya. Wah, kok mati ya? Ya apa yang harus saya lakukan? Saya melangkah dengan iman, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya injakkan kaki. Mujizat terjadi, televeletannya jalan, saudara. Ternyata di situ ada tulisan auto start, ya. Jadi jalan otomatis, saudara. Begitu ada orang injakkan itu akhirnya jalan sendiri. Ya, betul, bukan mujizat sebetulnya. Memang seperti itu jalan kerjanya. Tapi itulah prinsip melangkah dengan iman. Kalau saudara diam saja, saudara tunggu, kok nggak jalan-jalan, ya tidak akan ada mujizat. Saudara masuk ke mall, ada pintu tertutup, kok buka pintunya? Melangkah deketi pintu itu, dia kan buka sendiri. Ya kira-kira seperti itu melangkah dengan iman. Pada saat dia menunggu, kok Tuhan nggak ada ya Tuhan, ya saudara tidak akan melihat mujizat. Tapi begitu saudara mulai melangkah, sudah ada suara Tuhan. Langkah, berjalan, lakukan. Saudara mulai melangkah. Nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu itu bagi saudara. Itu yang wanita ini lakukan. Pulang dari tempat ini, pulang dengan sebuah semangat yang baru. Saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Ya, belajar percaya Tuhan yang besar itu, belajar mengembangkan kemampuan yang Tuhan percayakan buat saudara, dan mulailah melangkah dengan iman berdasarkan hikmat dan tuntunan Tuhan. Saya percaya hidup saudara pasti diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Tolong kunci E. Mujizat setiap hari selama aku menyembah. Refnya. Refnya saja. E. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau bersertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil bangkit berdiri. Mari belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya firman mujizat. Dengar suara dan mulai melangkah dengan Mari bersatu hati kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua Bapa kami berlipat dengan ucapan syukur. Terima kasih buat firman yang datang kepada setiap kami. Tuhan, kami lebih lagi mau yakin dengan iman Bapa. Kami mau lebih lagi belajar untuk melangkah dengan iman Bapa. Kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan tepat pada waktumu Tuhan. Karena Engkau tidak pernah terlambat, dan waktumu adalah yang terbaik Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang datang kepada setiap kami di pagi hari indah ini Tuhan, untuk selalu memampukan kami untuk kami dapat berjalan melalui hari-hari kami ke depan bersama dengan Kau Bapa. Kami sekarang khusus berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan agar Kau berkenan lebih lagi memberkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segala dikerjakan pelayanannya Tuhan. Engkau boleh berhasil Bapa, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan lebih lagi Bapa. Apa yang terdapat oleh hamba-Mu Tuhan akan selalu berhasil Tuhan. Dan semua yang kembali hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua tangan-Mu. Kami bersyukur kepada firman-Mu Tuhan, telah memutarkan firman-Mu telah hati kami. Firman-Mu memberkati kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami lebih lagi menjadi pelaku kepada firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup lagi lebih lagi Tuhan meneladani Engkau Tuhan, Bapa kami yang luar biasa. Dan Tuhan, kami juga sebenarnya kami juga memberkati pekerjaan Tuhan, menabur untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Memberkati benih yang kami tabur Tuhan, kami percaya Tuhan, benih yang kami tabur Bapa akan menjadi berkat di tempat ini untuk pekerjaan di tempat ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Kami mau serahkan cuma dalam nama Bapa, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak bisa dikasih Tuhan. Bapak bisa dikasih Tuhan. Sambil beri terbaik untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan mendengarkan pengumuman bagi yang bertugas. Waktu dan tempat kami sediakan. Puji nama Tuhan, Shalom, kasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa. Mari terus bawa hidup kita untuk tetap percaya dan selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Percayalah mujizat demi mujizat pasti menjadi bagian hidup kita. Amin. Puji Tuhan, kita sejenak memperhatikan pengumuman pagi hari ini.
Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 30 Maret 2025, kekasih Tuhan. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Handoko yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu beri kesehatan yang sempurna. Puji Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan ada beberapa perubahan. Untuk ibadah doa, baik hari Senin, Selasa, dan juga ibadah FA hari Rabu diliburkan karena bertepatan Idul Fitri, ya kekasih Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara tentunya bersilaturahim atau bersilaturahmi ya dengan keluarga. Jadi kami memberikan kesempatan. Oleh sebab itu minggu ini ya baik doa pelayan maupun juga doa puasa di hari Selasa, juga FA di hari Rabu diliburkan untuk sementara, kekasih Tuhan ya. Dan selanjutnya kita bertemu kembali di dalam ibadah doa malam di hari Kamis, kekasih Tuhan, jam 18.30 atau setengah 7 malam di tempat ini. Dan para youth kembali berkumpul di hari Sabtu di dalam youth service setiap hari Sabtu jam 18.30 atau setengah 7 ya di tempat ini. Selanjutnya, kekasih Tuhan, info Paskah. Ibadah Jumat Agung ya kita akan selenggarakan pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 disertai dengan perjamuan kudus. Dan selanjutnya ibadah Paskah kita akan rayakan di hari Minggu tanggal 20 April 2025 jam 8.30 ya disertai dengan pengambilan ayat Paskah, juga pengambilan souvenir Paskah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk perayaan Paskah, dipersilakan mengisi amplop persembahan Paskah. Ya. Dan selanjutnya untuk ibadah anak sekolah minggu, ya selesai ibadah ini ya diliburkan dan akan kembali beribadah di hari Minggu besok, yaitu Minggu pertama. Ya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya saudaraku, hari ini kita sudah berada di minggu terakhir ya di bulan Maret. Oleh sebab itu kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih yang berulang tahun di bulan Maret. Yang pertama, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Junaidi. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Margono. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sinta. Kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sunarlin. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Ibu Yayu ya. Selamat ulang tahun juga kepada Saudara Mario Tarsis kita. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Mari gunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hari-harimu ke depan menjadi hari-hari yang indah dan luar biasa bersama Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi kekasih kita yang berulang tahun di bulan Maret. Mungkin hari ini yang hadir ada yang berulang tahun di bulan Maret dan saya tidak sebutkan ya. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran kekasih Tuhan merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, kekasih Tuhan tetap apa? Tetap semangat ya, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa bahagia, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah apa saudaraku? Mengerikan tulang ya. Bahkan firman Tuhan menyatakan dalam Amsal, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Jadi apapun yang terjadi tetaplah bersuka cita, karena kita tahu firman hari ini ada mujizat di dalam Yesus Tuhan. Ada mujizat bagi orang yang percaya dan bersungguh-sungguh kepada Yesus Tuhan kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Juga kami ucapkan selamat berlibur. Tuhan menyertai melindungi kemanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan saudara untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan serasa terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
persembahan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, menjadi berkat supaya lewat persembahan ini pekerjaan Tuhan semakin dimuliakan, ditinggikan, nama Tuhan itu semakin dibesarkan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, sehingga apa yang mereka tabur berbuah-buah dalam hidup mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu yang sudah kami rasakan. Kami percaya pada pagi hari ini kami tidak akan pulang dengan hati yang sama. Kami pulang dengan sebuah semangat yang baru dari Tuhan. Kami pulang dengan sebuah keyakinan bahwa ada Tuhan yang besar, yang bersama-sama dengan kami, menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan yang besar, apa yang kami kerjakan pasti diberkati Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini. Kami percaya kami tidak akan pulang dengan tangan yang kosong. Kami berkat-berkat yang besar dicurahkan untuk setiap kami yang sudah hadir. Mari angkat tangan kepada jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah engkau nanti dengan berkat yang besar dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan yang manis, yang akrab, yang intim dengan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sejak pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati semua katakan amin.